Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu untuk belajar pengetahuan kuantitatif UTBK. Siapkan diri kamu dari sekarang ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke soal yang pertama. Oke Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Jika K1, 2, K2, K3, K4, K5, 27 adalah barisan aritmatika, maka nilai K1 tambah K3 tambah K4 adalah berapa? Oke, jadi kalau kita lihat di sini ada tentang barisan aritmatika, maka yang harus kita ketahui itu adalah beda ya. Yang penting itu adalah bedanya. Sama satu lagi sih, suku yang pertama. Jadi suku pertama sama beda itu tuh kita harus tahu ya. Itu kalau di barisan aritmatika. Kalau kita ingat lagi, temannya barisan aritmatika adalah barisan geometri. Kita harus tahu suku pertama dan ratio. Oke, sekarang di sini kita lihat ya, bahwa suku kedua adalah 2 dan suku ke-6, atau suku berapa nih? Suku ke-7 ya, itu 27. Cara cepatnya gini ya, jadi kita tinggal lihat aja ini berapa kali lompatan. Karena ketika 2 ditambah B, itu jadi K2. Oke. Berapa kali lompatan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 lompatan, 5B berarti. Jadi 2 ditambah 5B itu sama dengan 27. Oke, sehingga 2 bisa pindah ke ruas kanan, kita akan dapatkan 27 dikurangi 2, yaitu 25. Kemudian B berarti adalah 25 dibagi 5, ya kan ya? Gampang nih. Jadinya 5. Oke. Setelah kita tahu B-nya 5, maka K1 adalah 2 kurang 5. Betul ya? Karena di sebelah kiri itu, suku yang sebelah kiri harus lebih rendah daripada suku yang sebelah kanan. Jadi K1 adalah 2 minus B, yaitu min 3. Kemudian bagaimana dengan K3? K3 ini berarti, ini ke sini kan tambah 2, tambah 5, ke sini tambah 5. Jadi totalnya tambah 10. Berarti 2 tambah 10 adalah 12. Jadi K3 adalah 12 dan K4 adalah 12 tambah 5, yaitu 17. Sehingga K1 tambah K3 tambah K4 itu adalah min 3 ditambah 12 ditambah 17. Oke, sehingga kita akan dapatkan hasilnya 26. Ya. Jadi kita dapat di soal nomor 1 ini jawabannya adalah B, 26. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Titik B 4,4 terletak di dalam lingkaran. Oke, kalau di dalam lingkaran itu berarti ilustrasinya ini lingkarannya, kemudian dia ada di sebelah sini ya. Pokoknya dia ada di dalam. Nah, syarat dari suatu posisi yang berada di dalam lingkaran itu, maka di persamaannya ini harus kita ubah menjadi kurang dari. Itu kalau di dalam lingkaran ya. Tapi kalau di luar lingkaran, dia harus pakai positif atau lebih dari. Jadi kayak gini. Oke. Nah, di kasus kita terletak di dalam lingkaran. Jadi mindset kita udah kayak gitu. Nah, persamaan lingkaran itu seperti ini, nilai R yang mungkin itu seperti apa? Oke, sekarang kita tinggal substitusi aja nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan min 4 ke dalam persamaan. Gampang ya. Jadi X-nya tinggal masukin aja 4. Kemudian Y-nya diganti min 4. Nah, karena dia di dalam, berarti kurang dari. Oke. R kuadrat. Oke. Coba sini kita kasih catatan ya. Kurang itu kalau di dalam, sama dengan itu kalau persis atau terletak di dalam lingkaran. Kalau lebih dari berarti di luar lingkaran. Oke. Nah, ini tinggal kita hitung aja. 4 min 1, 3, 3 kuadrat 9, min 4 kuadrat 16, kurang dari R kuadrat, 25 kurang dari R kuadrat, berarti R kuadratnya itu lebih dari 25. Jadi kita tinggal lihat opsi aja di sini mana yang kalau dikuadratkan, hasilnya lebih dari 25. Ya, cuma ada satu. Itu yang 6 ya. Karena 6 kuadrat itu adalah 36. Oke?
Jadi jawaban untuk soal ini adalah hanya 4 saja yang benar. Oke Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Berapakah paling banyak titik potong yang mungkin antara lingkaran dan segitiga? Nah, ini di sini kita disuruh untuk mencari sebanyak mungkin ya, karena ada paling banyak. Oke. Pertama, kita buat dulu aja segitiga. Mungkin kita buat segitiga sembarang seperti ini. Nah, kita ingin sebanyak mungkin titik potong. Nah, itu seperti apa? Coba kita buat seperti ini misalkan. Oke. Pada kasus ini kita dapati ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Jadi karena kita lihat ya, setiap dari sisi itu dilewati oleh lingkaran sebanyak 2 kali. Dan memang logiknya begitu. Jadi tidak mungkin sebuah sisi itu dipotong dengan 3 kali lipat atau lebih dari 2. Ya. Oke. Jadi karena di sisi segitiga itu ada 3, ya. Jadi karena ada banyaknya sisi ada 3, dan setiap sisi itu maksimal 2 titik potong, maka yang mungkin itu adalah 3 kali 2, 6. 6 titik ya. Oke. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D. Oke, kita masuk ke soal yang keempat ya. Pada trapesium ABCD dengan AB sejajar dengan CD, seperti gambar ya. Jadi ini sejajar dengan CD ya, kayak gini ya. Pokoknya dia sejajar, artinya kalau kita panjangkan terus-menerus, tidak akan pernah berpotongan. Jadi selalu sejajar. Sudut DAB adalah 45 derajat. DAB mana? DAB ya. DAB. Berarti yang ini ya, 45 derajat. Kemudian DCB adalah 60 derajat, DCB 60 derajat, dan sudut ABC adalah 120 derajat, ABC 120 derajat. Oke, nah sebenarnya kita mau latihan dulu ya, latihan pengetahuan kuantitatifnya nih. Jadi kalau kita punya segi 4 seperti ini, segi 4 ABCD, total sudutnya itu 360 derajat. Oke, total sudut segi 4, ingat ya, itu selalu 360 derajat. Oke, sekarang panjang BC-nya adalah 4. Di sini 4, kemudian DC adalah akar 3. Titik E dan F terletak pada garis AB. Titik E dan F ya, ini pada garis AB. Kalau F itu nama panjangnya juga perpanjangan, ya, perpanjangan dari garis AB. Sehingga DE ini sejajar kali ya. DE sejajar dengan AB. Oh, mungkin ini tegak lurus. Oke, tegak lurus dengan AB. Dan CF sejajar dengan DE. CF sejajar dengan DE. Oke, berarti ini akan membentuk 90 derajat juga. Nah, sekarang kita mau cari luas segi 4 AFCD. AFCD. Luas segi 4 AFCD. Oke. Kalau kita perhatikan bahwa segi 4 AFCD itu membentuk trapesium. Oke. Jadi kita bisa bilang di sini itu adalah trapesium. Masih ingat nggak rumus untuk luas trapesium? Apa ayo? Setengah kali jumlah sisi sejajar, atau dalam hal ini A tambah B, lalu dikalikan dengan tingginya ya. Tingginya adalah H misalkan. Oke. Nah, di kasus kita, sisi yang sejajar itu adalah AB, panjang AB, ditambah panjang DC,
dikali dengan H. Oke. Nah, sekarang data apa saja yang sudah kita ketahui nih? Kalau AB sudah tahu belum berapa nilainya? Belum ya? Belum tahu, tapi DC kita udah tahu, yaitu akar 3. Oke, jadi kita bisa tulis dulu di sini akan kita dapatkan akar 3. Oke, jadi yang menjadi PR sekarang adalah berapakah panjang AB dan ini AFCD ya. AFCD berarti kita tulis di sini panjang AF. Oke. Ya, panjang AF ya. Kemudian kita ingin mencari panjang AF-nya berapa, kemudian H-nya berapa. Oke. Yang paling gampang sebenarnya adalah mencari nilai dari CF dulu. Oke. Ini berapa? Nah, karena ini 90 derajat, oke, dan di sini 60, maka di sini adalah 90 dikurangi 60, yaitu 30 derajat. Pokoknya total sudut 60 dan tambah sesuatu itu harus 90 derajat ya. Berarti di sini adalah 30 derajat. Nah, sekarang persamaan apa yang melibatkan ini dan 4 dan 30 derajat? Persamaan cos ya. Cos 30 derajat itu adalah panjang CF. Ya, karena cos itu adalah samping bagi miring. Oke. Bagi 4. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Sehingga CF adalah setengah akar 3 dikali 4, yaitu 2 akar 3. Oke. Nah, setelah kita dapat itu namanya H ya. Itu namanya H. Jadi, udah aman nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke pencarian panjang AF. Oke. Panjang AF itu adalah gabungan dari panjang AE ditambah panjang EF. Oke. Di mana panjang EF itu sama dengan seperti yang di atas, yaitu panjang DC, yaitu akar 3. Oke, sekarang kita tinggal mencari panjang ininya nih. Panjang dari A ke E. Oke. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Karena di sini 45 derajat, ya. Ingat ya, segitiga kalau ada 45 derajat, maka ini seperti belahan dari persegi gitu ya. Yang kayak gini nih. Sehingga panjang ini tuh sama dengan panjang ini. Jadi panjang AE itu sebenarnya adalah sama dengan panjang DE, yang mana panjang DE itu sama dengan panjang CF. Ya, panjang CF sama. Oke, yaitu 2 akar 3. Jadi ini 2 akar 3, ini juga 2 akar 3. Gitu ya. Sehingga panjang dari AF itu adalah 2 akar 3 ditambah dengan akar 3, yaitu 3 akar 3. Oke. Sehingga di sini bisa kita tulis setengah kali 3 akar 3 ditambah akar 3 itu adalah 4 akar 3. Kita kalikan dengan 2 akar 3. Sehingga kita akan dapatkan di sini setengah kali 4 kali 2, 8. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Sehingga 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Oke? Jadi untuk soal ini jawabannya adalah E. Oke, Sobat Bima, setelah kita belajar di nomor 4 dan sudah paham ya, kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Titik F dan G didefinisikan sebagai berikut. Fx adalah min 2 kali x minus 5 dan Gx adalah x min 2 kuadrat minus 2. Ordinat terkecil. Ordinat itu apa sih? Ordinat itu nilai Y dari suatu titik ya. Jadi kita kenalan dulu, ada suatu titik ya, di dalam koordinat kartesian, itu pasti memiliki alamat. Penulisan pertamanya tuh bentuknya tanda kurung seperti ini, diawali dengan X, atau disebut sebagai absis. Dan bagian Y-nya itu disebut sebagai ordinat. Oke, jadi ordinat itu adalah bagian tubuh dari titik. Ya. Selain ordinat, ada lagi bagian tubuh yang lain, yaitu absis. Oke, itu adalah properties atau kepemilikan dari titik. Nah, ordinat terkecil atau maksudnya nilai Y terkecil dari suatu titik ya. Titik apa? Titik potong di sini. Titik potong grafik fungsi F dan G. Nah,
Sobat Bima, kalau kita dengar yang namanya titik potong, itu ingat aja konsep tentang substitusi eliminasi, ya, substitusi atau eliminasi. Karena memang pada saat kita mau mencari titik potong, biasanya tuh kita buat Y sama dengan Y. Y dari fungsi pertama sama dengan Y pada fungsi kedua. Itu tuh cara kita mencari titik potong. Ya. Atau bahasa di dalam sistem persamaan, dia disebut juga solusi dari sistem persamaan berikut, gitu ya. Ya, jadi titik potong dan solusi itu hal yang sama. Oke, jadi kalau kita lihat Y1 itu adalah min 2 kali X minus 5. Jadi kita tinggal plot aja di sini. Karena kita dalam rangka mencari titik potong dulu ya. Nanti setelah dapat titik potongnya, baru kita cari ordinatnya apa sih, gitu ya. Atau nilai Y-nya apa. Min 2 X minus 5 sama dengan X min 2 kuadrat min 2. Oke. Logika kita bilang kalau persamaan ini akan menjadi persamaan kuadrat. Sehingga akan ada dua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Oke, akan ada dua akar gitu ya. Nah, nanti nilai X1 dan X2-nya kita masukkan ke dalam salah satu fungsi. Mau fungsi F atau fungsi G itu terserah. Tetapi kita akan membandingkan mana di antara F dan G itu yang menghasilkan nilai Y yang paling besar. Gitu ya. Oke, kita lanjutin aja ya. Di sini min 2X plus 10. Ini diekspansi aja ya. X kuadrat min 4X plus 4 dikurangi 2. Oke, ini pindah ke ruas kiri aja ya. X kuadrat min 4X ditambah 2X. Itu jadi min 2X. Kemudian 4 dikurangi 2 itu adalah 2. Kemudian 10-nya pindah ke kanan ya. Jadi min 10. 2 dikurangi 10 adalah minus 8. Oke. Nah, untuk cara mencari nilai akar-akarnya, nilai X-nya, kita bisa menggunakan metode faktorisasi. Seperti ini. 8 itu dibentuk oleh 4 dan 2. Oke, kita supaya mendapatkan minus 2, min 4 tambah 2. Oke. Jadi di sini kita dapatkan nilai X-nya adalah 4 atau nilai X-nya adalah minus 2 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah memasukkan nilai X tersebut ke dalam nilai Y. Nah, ini kita bisa pilih ya, Y1 dan Y2 itu tinggal pilih aja, hasilnya bakal sama aja. Coba kita pilih ke Y1. Oke, kalau X-nya itu adalah 4, berarti min 2, 4 min 5, min 2 dikali min 1 itu adalah 2. Oke, jadi ketika X-nya 4, Y-nya 2. Ya, ini Y-nya ya. Sekarang mari kita cari ketika X-nya minus 2. Jangan-jangan nilai Y-nya lebih besar. Atau lebih kecil ya. Karena kita sedang mencari yang terkecil. Kita masukkan ke sini. Min 2 kali min 2 min 5. Min 2 kali min 7. Oke, jadi 14. Oke, jadi tetap ya ini yang paling kecil ya. Sehingga untuk soal ini, jawabannya adalah 2, yaitu yang delta. Oke, Sobat Bima, gimana nih? Sudah mulai paham kan dari video barusan? Kalau kamu masih punya pertanyaan, tulis komentar di bawah aja. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih